tempat-tempat indah yang tersebar di berbagai belahan dunia, selalu tersimpan kisah dan sejarah tersendiri yang memberikan pengetahuan baru untuk banyak orang. Di balik tradisi baju baru Lebaran. Lebaran tak hanya tentang kemenangan spiritual, tapi juga perayaan dengan penampilan terbaik. Sejak lama memakai baju baru saat Idul Fitri telah menjadi bagian tak terpisahkan dari euforia hari raya. Tak semata urusan mode, tradisi ini berakar pada sunnah Rasulullah SAW yang menganjurkan umatnya untuk berpakaian terbaik di hari raya. Namun, tak banyak yang menyadari bahwa di Indonesia, kebiasaan ini juga dipengaruhi jejak kolonial Belanda. Pada masa penjajahan, kelas menengah pribumi mulai mengadopsi kebiasaan membeli pakaian baru untuk momen-momen penting termasuk Lebaran. Seiring waktu, tradisi ini semakin melekat dan menjadi simbol kesucian, menandakan hati yang kembali fitri usai Ramadan. Meski begitu, tren berubah. Di era modern, semakin banyak orang yang memilih untuk memakai baju lama atau berburu pakaian second hand sebagai langkah lebih ramah lingkungan. Namun tak peduli baru atau lama, esensi Lebaran tetaplah sama, merayakan kebaikan, kesederhanaan, dan kehangatan bersama orang tercinta. Membeli baju baru menjelang Lebaran telah menjadi ritual yang terjaga selama berabad-abad. Meski berakar pada ajaran Islam untuk berpakaian terbaik di hari raya, sejarah mencatat bahwa kebiasaan ini tak selalu berarti harus memiliki pakaian baru. Namun di Indonesia, tradisi membeli baju baru menjelang Idul Fitri telah berlangsung sejak awal abad ke-20. Seperti yang dicatat oleh Snoek Hoogronhe, penasehat kolonial Belanda dalam urusan pribumi. Dalam sebuah suratnya kepada Direktur Pemerintahan Dalam Negeri pada 20 April 1904 yang kemudian didokumentasikan dalam nasihat-nasihat Snoek Hoogronhe semasa kepegawaiannya di pemerintah Hindia Belanda 1889 sampai 1939 jilid 4. Hoogronhe mengamati bahwa perayaan Lebaran di Indonesia saat itu sudah ditandai dengan hidangan khusus, kunjungan antar kerabat, hiburan meriah, dan tentunya pembelian pakaian baru. Lebih lanjut, dalam bukunya Islam di Hindia Belanda, Hoogronhe menyamakan tradisi memakai baju baru saat Lebaran dengan kebiasaan di Eropa yang juga merayakan hari besar dengan pakaian serba baru. Jejak sejarah ini menunjukkan bahwa meski tradisi ini bermula dari anjuran religius, pengaruh budaya kolonial dan globalisasi juga berperan dalam membentuk cara masyarakat Indonesia merayakan Idul Fitri dengan pakaian terbaik mereka. Lebaran tak hanya tentang perayaan spiritual, tapi juga momen di mana ekonomi bergeliat. Sejak lama, tradisi beli baju baru menjelang hari raya telah menjadi pendorong perputaran uang yang signifikan. Hal ini dicatat oleh Snoek Hoogronhe yang mengamati bahwa pengeluaran di Betawi untuk Lebaran lebih besar dibandingkan wilayah lain, terutama untuk petasan, pakaian, dan makanan. Sebagai pusat perdagangan, Batavia menjadi arena yang memungkinkan aktivitas jual beli lebih masif. Namun, tak semua pihak melihat tradisi ini dengan positif. Dua pejabat kolonial, Steinmetz dari Residen Semarang dan De Waal dari pemerintah Hindia Belanda, mengkritiknya sebagai bencana ekonomi. Mereka menilai bahwa para bupati dan pamong Praja Bumi Putra menggunakan dana pemerintah untuk membeli pakaian mewah menyambut Lebaran, bukan untuk kesejahteraan rakyat. Kees van Dyk dalam bukunya Sarung, Jubah dan Celana, penampilan sebagai sarana pembedaan dan diskriminasi yang termuat dalam outward appearances, menyoroti bagaimana pejabat pribumi memadukan pakaian bernuansa Indonesia, Islam, dan Eropa. Mereka memakai pantalon berbenang emas, sepatu bot dengan taji, dan atribut megah, menjadi simbol status yang membedakan dengan rakyat jelata. Sayangnya, bagi kebanyakan orang pribumi, pakaian barat masih menjadi sesuatu yang terbatas dan hanya boleh digunakan oleh mereka yang memiliki hubungan erat dengan Belanda. Namun pada awal 1900-an, rakyat jelata mulai mengadopsi mode pakaian yang lebih beragam, seperti terungkap dalam harian The Locomotive, terbitan 30 Desember 1899.
Laporan itu menunjukkan bahwa masyarakat kelas bawah tak lagi terbatas pada sarung dan pakaian tradisional, tapi mulai memadukannya dengan sepatu dan celana panjang. Fenomena ini mendorong pertumbuhan industri tekstil di Hindia Belanda, membuat mode pakaian kian beragam dan pasar semakin meluas. Namun saat depresi ekonomi 1930 melanda, gelombang konsumsi meredup. Pasokan pakaian yang melimpah tak lagi berbanding dengan daya beli, mengakibatkan penurunan harga yang drastis. Lebaran memang selalu menjadi momen di mana tradisi dan ekonomi saling bertemu. Sebagian ini adalah perayaan kebahagiaan. Namun di balik gemerlapnya baju baru, terselip sejarah panjang tentang perjuangan sosial, kebijakan kolonial, dan dinamika ekonomi yang terus berkembang. Tradisi memakai baju baru saat Lebaran bukan sekedar kebiasaan modern. Sejarah mencatat bahwa sejak 1596 pada masa Kesultanan Banten, kebiasaan ini sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari perayaan Idul Fitri. Seperti yang ditulis Marwati Junet Pusponegoro dan Nugroho Noto Susanto dalam Sejarah Nasional Indonesia. Memiliki pakaian baru saat hari raya telah menjadi simbol status dan kehormatan sejak masa kerajaan. Namun pada era itu, kemewahan berbusana saat Lebaran hanya milik kaum bangsawan. Rakyat biasa tak selalu memiliki kemewahan untuk membeli baju baru, sehingga mereka menjahit pakaiannya sendiri. Hal menarik terjadi jelang hari raya. Para petani yang biasanya bergelut dengan lumpur, mendadak berubah peran menjadi penjahit musiman untuk memenuhi kebutuhan pakaian Lebaran. Tradisi serupa juga terjadi di Kerajaan Mataram Baru, Yogyakarta. Menjelang Idul Fitri, masyarakat berduyun-duyun mencari pakaian baru, baik dengan membeli maupun menjahit sendiri. Fenomena ini menunjukkan bahwa sejak lama, Lebaran tak hanya menjadi momen kemenangan spiritual, tapi juga puncak dinamika sosial ekonomi, di mana pakaian menjadi simbol kesucian dan status sosial. Sejak masa Kesultanan hingga era modern, tradisi memakai baju baru saat Lebaran telah menjadi bagian tak terpisahkan dari perayaan Idul Fitri. Berawal dari sunnah Rasulullah yang menganjurkan berpakaian terbaik, kebiasaan ini kemudian dipengaruhi konteks sejarah, baik melalui pengaruh kolonial maupun dinamika ekonomi. Di masa kerajaan, pakaian menjadi simbol status, sementara rakyat biasa harus menjahit sendiri. Era kolonial membawa dimensi baru, di mana pembelian baju baru menjadi roda penggerak ekonomi, namun juga menciptakan kesenjangan sosial. Seiring waktu, tradisi ini terus berevolusi dengan munculnya kesadaran akan dampak lingkungan dan pilihan alternatif seperti memakai pakaian lama atau second hand. Meskipun begitu, esensi utamanya tetap sama. Lebaran adalah momentum kebersihan diri, kemenangan, dan perayaan yang melekat dalam identitas budaya masyarakat. Negara pecahan Uni Soviet, penduduknya mayoritas Muslim. Selama hampir 7 dekade, Uni Soviet berdiri sebagai salah satu kekuatan paling dominan dalam sejarah modern. Dengan ideologi komunisnya, negara ini menguasai politik global, menjadi poros utama dalam Perang Dingin, dan membentuk tatanan dunia yang dipenuhi ketegangan ideologis. Berdiri sejak 1922, Uni Soviet merangkul 15 republik yang tersebar dari Eropa Timur hingga Asia Tengah, menghapus batas-batas budaya dan menyeragamkan identitas politik di bawah bayang-bayang Moskow. Namun 1991 menjadi tahun yang mengubah segalanya. Runtuhnya Uni Soviet tidak hanya menandai akhir sebuah era, tetapi juga membuka babak baru bagi negara-negara pecahannya. Beberapa negara memilih untuk tetap berada dalam orbit Rusia, sementara yang lain berusaha melepaskan diri dan menegaskan identitas baru. Beberapa negara pecahan Uni Soviet yang pertama, yakni Tajikistan, dikenal dengan landscape pegunungan yang dramatis dan alam liar yang belum banyak terjamah. Tajikistan adalah salah satu negara paling unik di kawasan Asia Tengah.
Negara ini resmi merdeka pada tahun 1991 setelah runtuhnya Uni Soviet, menjadi salah satu dari 15 republik yang membentuk identitas baru sebagai negara berdaulat. Dengan luas wilayah sekitar 143.100 km persegi. Tajikistan sebagian besar terdiri dari pegunungan yang menjulang tinggi, termasuk pegunungan Pamir yang dikenal sebagai atap dunia. Kondisi geografis ini menjadikan Tajikistan sebagai salah satu negara paling terisolasi di dunia, dengan infrastruktur terbatas dan medan berat yang menyulitkan akses ke beberapa wilayah pedalaman. Meskipun berukuran relatif kecil, Tajikistan memiliki populasi lebih dari 8 juta jiwa. Dengan mayoritas besar beragama Islam, sekitar 97% penduduknya memeluk Islam, dengan komposisi yang didominasi oleh Muslim Sunni sekitar 87%. Sementara sekitar 10% lainnya adalah penganut Islam Syiah, terutama dari aliran Ismailiyah yang memiliki hubungan sejarah erat dengan Iran. Agama Islam sendiri telah menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas Tajikistan sejak abad ke-7, saat pedagang dan penakluk Arab membawa ajaran Islam melalui jalur perdagangan Silk Road. Selanjutnya, Turkmenistan, negara di Asia Tengah yang berbatasan dengan Iran dan Afghanistan, resmi mendeklarasikan kemerdekaannya pada tahun 1991 setelah runtuhnya Uni Soviet sebagai salah satu negara dengan populasi terkecil di kawasan ini. Turkmenistan hanya dihuni oleh sekitar 6 juta jiwa, namun mengingat wilayahnya yang luas sebesar 491.000 km persegi, negara ini memiliki kepadatan penduduk yang rendah dengan sebagian besar wilayahnya didominasi oleh gurun Karakum yang kering dan ekstrim. Secara demografis, sekitar 89% penduduk Turkmenistan memeluk Islam, dengan mayoritas besar mengikuti mazhab Sunni. Meskipun Islam menjadi agama mayoritas, kehidupan beragama di Turkmenistan seringkali diwarnai oleh kontrol ketat dari pemerintah. Sejak era Uni Soviet, praktek keagamaan di negara ini telah diawasi secara ketat, dan pengaruh negara dalam urusan keagamaan masih berlanjut hingga hari ini. Pemerintah mengatur segala hal dari pengelolaan masjid hingga pemilihan ulama yang diizinkan berkhotbah. Kegiatan keagamaan yang tidak mendapat restu negara seringkali menghadapi tekanan atau pembatasan. Ada pula Kazakhstan sebagai negara terbesar di Asia Tengah. Kazakhstan memiliki luas wilayah lebih dari 2,7 juta kilometer persegi, menjadikannya lebih besar dari seluruh Eropa Barat jika digabungkan. Dengan bentang alam yang luas, negara ini didominasi oleh padang rumput yang tak berujung, gurun yang luas, dan pegunungan yang menghampiri perbatasan selatan. Secara geografis, Kazakhstan terletak di antara Eropa dan Asia, menjadikannya sebuah persimpangan budaya yang menyatukan pengaruh berbagai peradaban sejak zaman Silk Road. Dengan populasi lebih dari 19 juta jiwa, Kazakhstan memiliki keanekaragaman etnis yang luar biasa. Kazakh sebagai etnis dominan mengisi sekitar 70% dari total penduduk. Sementara sisanya terdiri dari etnis Rusia, Uzbek, Ukraina, Uighur, Tatar, dan berbagai kelompok minoritas lainnya. Keanekaragaman ini juga tercermin dalam lanskap keagamaannya. Sekitar 70% penduduk Kazakhstan memeluk Islam dengan sebagian besar mengikuti mazhab Sunni. Sementara itu sekitar 26% lainnya merupakan penganut Kristen, terutama dari komunitas Rusia Ortodoks yang berakar kuat sejak masa Kekaisaran Rusia dan Uni Soviet. Beralih ke Uzbekistan, sebagai pusat sejarah Islam di Asia Tengah, Uzbekistan menjadi penopang peradaban Islam selama berabad-abad. Negara ini memiliki warisan budaya yang luar biasa dengan kota-kota bersejarah seperti Samarkand, Bukhara, dan Khiva yang pernah menjadi titik persinggahan utama di sepanjang jalur sutra. Masjid-masjid megah, madrasah klasik, dan makam para ulama besar masih berdiri kokoh menjadi saksi kejayaan peradaban Islam di wilayah ini. Selama berabad-abad, Uzbekistan telah melahirkan banyak tokoh besar termasuk ilmuwan seperti Imam Al-Bukhari, Ibnu Sina atau Avicenna, dan Al-Khawarizmi yang namanya melegenda dalam sejarah Islam dan ilmu pengetahuan. Dengan populasi sekitar 35 juta jiwa, Uzbekistan adalah negara dengan jumlah muslim terbanyak di antara bekas Republik Soviet. Sekitar 93% penduduknya menganut Islam Sunni, terutama dari mazhab Hanafi yang memiliki sejarah panjang di wilayah ini. Sementara itu komunitas muslim Syiah yang relatif kecil hanya sekitar 1%, sebagian besar berada di kawasan Bukhara dan Samarkand, yang sejak dulu menjadi pusat diversitas keagamaan dan etnis. Pemirsa, negara-negara bekas Uni Soviet dengan mayoritas muslim memiliki warisan sejarah, budaya, dan keagamaan yang unik.
Meski sama-sama dipengaruhi oleh sekularisme Soviet, masing-masing negara memiliki cara berbeda dalam memadukan Islam dengan tradisi lokal. Dari Uzbekistan yang menjadi pusat peradaban Islam hingga Kirgistan dengan warisan nomadiknya, kebangkitan identitas Islam terus berkembang, terutama di generasi muda. Di tengah dinamika politik dan geopolitik, negara-negara ini tetap menjadi bagian penting dalam mosaik dunia Islam modern. Sebelum agama-agama besar datang, orang Jawa menganut Kapitayan. Meski kini kian tergerus, jejaknya masih terasa. Dapat dijadikan pilihan transportasi dengan biaya terjangkau. Seperti apa bus antar negara di Eropa? Memiliki cita rasa yang kaya dan tekstur yang unik. Pada awalnya ekor sapi tidak begitu diminati. Namun saat ini harganya melonjak tajam dan menjadi komoditas yang sangat dicari. Saksikan selengkapnya di OMG episode berikut ini. Kapitayan, agama tertua di Pulau Jawa. Di tengah modernitas dan dominasi agama-agama besar di Indonesia, Kapitayan tetap berdiri sebagai jejak spiritual yang nyaris terlupakan. Sejarah mencatat bahwa sebelum kedatangan Hindu-Buddha, Islam, dan kemudian Kristen, masyarakat Jawa telah memiliki sistem kepercayaan sendiri yang berakar pada hubungan erat antar manusia, alam, dan kekuatan gaib. Kapitayan bukan sekedar mitos atau tradisi usang, melainkan sebuah filosofi hidup yang membentuk pola pikir orang Jawa selama berabad-abad. Meskipun kurang terangkat dalam buku-buku sejarah mainstream, jejaknya masih dapat ditemukan dalam berbagai upacara adat, struktur sosial, dan konsep kejawen yang masih banyak dianut oleh masyarakat hingga saat ini. Namun Kapitayan semakin terpinggirkan, terdesak oleh masuknya pengaruh luar dan stigmatisasi yang menyebutnya sebagai kepercayaan kuno yang sudah tidak relevan dengan era modern. Kapitayan memiliki konsep ketuhanan yang unik dan berbeda dari agama-agama Samawi maupun Dharma. Penganutnya menyembah Sang Hyang Taya, sebuah entitas yang tidak berbentuk, tidak dapat dilihat dan tidak dapat didefinisikan secara fisik. Berbeda dengan konsep dewa dalam Hindu atau Tuhan personal dalam agama Abrahamik, Sang Hyang Taya digambarkan sebagai kekuatan absolut yang melampaui segala sesuatu. Kata Taya dalam bahasa Jawa kuno berarti hampa atau kosong, tetapi bukan dalam artian ketiadaan, melainkan sebuah kehadiran yang tak terbatas. Ini menunjukkan bahwa orang Jawa kuno memiliki konsep spiritualitas yang sangat filosofis, mengandalkan perenungan dan kebijaksanaan dalam memaknai kehidupan. Penghormatan terhadap Sang Hyang Taya tidak dilakukan dengan cara membangun kuil atau patung sebagai perwujudan Tuhan, melainkan dengan menjaga keharmonisan dengan alam dan menjalankan kehidupan yang seimbang. Karena kedekatannya dengan alam, Kapitayan sangat erat kaitannya dengan tempat-tempat yang dianggap memiliki kekuatan spiritual. Masyarakat Jawa kuno meyakini bahwa Sang Hyang Taya dapat dirasakan melalui unsur-unsur alam seperti gunung, sungai, pohon besar, sumber mata air, dan batu-batu tertentu yang dianggap memiliki energi gaib. Oleh karena itu, tempat-tempat ini sering dijadikan lokasi untuk melakukan ritual dan berdoa. Beberapa sumber sejarah menunjukkan bahwa praktek ini masih berlanjut hingga saat ini, seperti kebiasaan masyarakat untuk berziarah ke Gunung Lawu atau melakukan ritual di sendang-sendang keramat. Upacara-upacara seperti sedekah bumi, bersih desa, dan labuhan merupakan warisan dari tradisi Kapitayan yang masih bertahan. Meskipun banyak yang sudah bercampur dengan unsur Hindu atau Islam. Masuknya agama Hindu dan Buddha ke Nusantara secara perlahan mempengaruhi struktur kepercayaan Kapitayan. Konsep dewa-dewa dalam Hindu memiliki kesamaan dengan roh-roh penguasa alam yang dihormati dalam Kapitayan.
Sehingga banyak masyarakat Jawa pada masa itu yang secara alami melakukan asimilasi antara dua sistem kepercayaan ini. Demikian juga ketika Islam datang ke tanah Jawa melalui para wali. Mereka menggunakan pendekatan yang memadukan ajaran Islam dengan unsur-unsur lokal, sehingga melahirkan tradisi kejawen yang merupakan perpaduan antara Kapitayan, Hindu-Buddha, dan Islam. Seiring berjalannya waktu, pengaruh Kapitayan semakin tergerus. Kolom-kolom sejarah yang lebih banyak ditulis dari perspektif kekuasaan meninggalkan jejak yang sangat sedikit tentang sistem kepercayaan ini. Selain itu, stigma terhadap kepercayaan lokal sebagai kemusyrikan menyebabkan semakin sulitnya generasi baru untuk mempelajari dan memahami warisan spiritual leluhur mereka. Kapitayan yang dahulunya menjadi landasan filosofi orang Jawa, pelan-pelan hanya menjadi bagian dari cerita rakyat tanpa memiliki tempat yang jelas dalam sistem religius saat ini. Namun di tengah modernisasi dan geliat keinginan untuk menemukan kembali identitas lokal, sebagian masyarakat mulai meneliti kembali Kapitayan. Mereka berusaha mengungkap nilai-nilai spiritual yang terkandung di dalamnya dan mengadaptasinya ke dalam kehidupan modern. Sebagian orang Jawa masih menggunakan konsep-konsep Kapitayan secara tersirat, seperti percaya pada kekuatan alam, hormat terhadap leluhur, dan menjaga keseimbangan dengan semesta. Menghidupkan kembali Kapitayan bukan berarti menolak agama yang ada saat ini, melainkan sebuah upaya untuk memahami kembali filosofi dan nilai-nilai yang diwariskan nenek moyang. Kapitayan bukan sekedar sistem kepercayaan, tetapi juga cara hidup yang mengajarkan harmoni, keseimbangan, dan rasa hormat terhadap segala makhluk. Mungkin Kapitayan tidak akan kembali menjadi agama utama di Jawa, tetapi setidaknya sejarahnya tidak boleh dilupakan. Mempelajari dan memahami Kapitayan adalah langkah untuk menjaga warisan spiritual Nusantara, sebuah penghormatan kepada jejak spiritual yang telah ada sebelum gelombang besar agama-agama dunia datang ke Nusantara. Meskipun Kapitayan telah lama tergerus oleh arus sejarah, jejak-jejaknya masih bisa ditemukan dalam berbagai praktek budaya dan kehidupan sehari-hari masyarakat Jawa. Dalam konsep kejawen yang merupakan perpaduan antara ajaran lokal, Hindu-Buddha, dan Islam, nilai-nilai Kapitayan masih terpatri kuat, seperti penghormatan terhadap leluhur, keimanan pada kekuatan gaib yang tak terlihat, dan pentingnya keseimbangan antara manusia, alam, dan semesta. Praktek semedi atau tapa brata yang bertujuan untuk menemukan keselarasan batin juga merupakan warisan langsung dari konsep Kapitayan tentang menyatukan diri dengan Sang Hyang Taya melalui keheningan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun secara resmi Kapitayan tidak lagi diakui sebagai sebuah agama, elemen-elemen spiritualnya masih hidup dan berkembang dalam tradisi yang terus dilaksanakan oleh masyarakat Jawa sampai hari ini. Kapitayan bukan sekedar sejarah yang harus dikenang, melainkan sebuah warisan filosofis yang pantas untuk dipelajari dan dihargai. Di tengah geliat globalisasi yang menyeragamkan nilai-nilai budaya, memahami Kapitayan adalah upaya untuk menyadari bahwa orang Jawa sejak dulu telah memiliki sistem spiritualitas yang kompleks dan mendalam. Kapitayan mengajarkan pentingnya hidup dalam keseimbangan, menghormati kekuatan semesta, dan menjaga harmoni dengan lingkungan. Meskipun dunia berubah, nilai-nilai itu tetap relevan dan dapat menjadi panduan untuk menjalani kehidupan di era modern. Kapitayan adalah bukti bahwa sebelum pengaruh luar masuk, orang Jawa telah memiliki kearifan spiritual yang luar biasa. Suatu warisan yang seharusnya tidak hanya dibiarkan memudar, tetapi dipahami, dihargai, dan dilindungi sebagai bagian dari identitas bangsa. Kapitayan menjadi kepercayaan tertua di Jawa yang menekankan keseimbangan harmoni dan hubungan spiritual dengan alam. Meskipun tergerus oleh waktu, nilai-nilainya masih bertahan dalam budaya dan tradisi orang Jawa. Bus antar negara di Eropa. Pergi berlibur ke luar negeri merupakan impian banyak orang. Apalagi jika negara yang dikunjungi merupakan negara yang sudah diidam-idamkan sejak lama dan menjadi destinasi impian. Saat mengunjungi benua lain, tentunya dibutuhkan biaya ekstra. Apalagi jika Anda berkunjung ke benua Eropa, di mana Anda harus merogoh kocek lebih dalam.
Meski demikian, tak ada salahnya berkunjung ke beberapa negara bila Anda memiliki kesempatan untuk menginjakan kaki di Eropa. Agar lebih hemat, Anda bisa mencoba berpindah-pindah menggunakan bus antar negara. Eropa memiliki jaringan bus antar negara yang diberi nama Eurolines. Jaringan ini menawarkan Eurolines Pass, berupa tiket untuk naik bus jarak jauh dengan jangkauan yang cukup luas. Tak tanggung-tanggung, tiket ini meliputi 48 negara di seluruh Eropa dan dapat dipakai dalam jangka waktu 15 hingga 30 hari. Jika ingin mencoba menaiki bus, Anda tidak perlu mengeluarkan biaya yang sangat mahal, namun waktu tempuhnya sangatlah lama. Disarankan untuk berkendara menggunakan bus di malam hari agar tidak bosan dan lebih banyak menghabiskan waktu untuk tidur. Dari informasi yang beredar, bus-bus ini sangat luas dan nyaman. Ditambah lagi keahlian supir bus dalam berkendara sangatlah baik, halus dan tidak sering berhenti. Karena itulah perjalanan tidak merasa melelahkan dan terasa nyaman. Bila ingin mencoba berpindah negara menggunakan bus, Anda bisa mencoba rute Amsterdam, Belanda menuju Paris, Prancis. Salah satu bus yang menjadi pilihan banyak orang termasuk para backpacker dan budget traveler adalah Flixbus. Bus ini disebut-sebut unggul dari segi keamanan, kenyamanan dan juga biaya perjalanan. Banyak yang naik bus ini pada malam hari untuk menghemat biaya penginapan, sehingga biaya untuk transportasi dan akomodasi dijadikan satu. Untuk biayanya sendiri sebenarnya beragam, tergantung jam, tanggal, lokasi keberangkatan, serta lokasi tujuan yang Anda pilih. Terdapat tiket yang dijual seharga €26 atau sekitar Rp460.000. Namun ada pula tiket yang dijual dengan harga €72 atau sekitar Rp1.280.000. Anda bisa menyesuaikannya dengan kantong Anda. Tiket dapat dibeli secara online dan tidak perlu dicetak. Cukup tunjukkan bukti pembayaran dari layar gawai Anda. Nantinya supir bus akan memeriksa tiket saat penumpang akan naik ke dalam bus. Semuanya sangat cepat dan efisien. Uniknya, bus ini tidak memiliki tempat tersendiri di terminal. Karena itu para penumpang harus menunggu di titik keberangkatan. Tenang saja, bus ini selalu datang tepat waktu sesuai dengan waktu keberangkatan. Bagasi serta kapasitas bus terbilang besar. Barang bawaan berukuran besar dapat diletakkan di bagasi bawah. Sedangkan untuk ransel dapat diangkut ke dalam kabin penumpang. Untuk tempat duduk dapat dipilih sendiri sesuai dengan keinginan karena tidak ada nomor tempat duduk. Sebaiknya datanglah lebih dulu agar Anda dapat memilih tempat duduk yang strategis. Flixbus sendiri hadir dalam dua versi, biasa dan tingkat. Semua bus memiliki fasilitas yang sama yaitu pendingin ruangan, internet dan juga stop kontak untuk mengisi ulang baterai gawai Anda. Selain itu kursi yang tersedia dapat direbahkan, lega dan cukup nyaman untuk tidur dalam waktu yang lama. Bila tidak tahan dengan suhu ruangan yang sangat dingin, siapkanlah selimut ekstra untuk kehangatan Anda sendiri. Tidak perlu khawatir jika membutuhkan toilet, sebab terdapat toilet bersih dan nyaman yang dapat digunakan selama perjalanan 8 jam. Perjalanan dari Amsterdam menuju Paris membutuhkan jarak sekitar 520 km. Saat berangkat dari Amsterdam, biasanya titik kumpul berada di Sloterdijk dan tiba di Paris, di Bercy Seine. Saat sampai di titik ketibaan, Anda bisa terlebih dahulu berhenti di terminal bus umum. Terdapat beberapa fasilitas seperti toilet, kafe, internet gratis, brosur informasi dan juga stop kontak. Setelah dari terminal bus ini, Anda dapat melanjutkan perjalanan dalam kota menggunakan metro. Bila ingin merasakan perjalanan yang lebih personal dan mengatur rute sesuai keinginan, Anda dapat menyewa bus ataupun minibus untuk berkeliling Eropa. Bahkan Anda bisa menyewanya dari negara keberangkatan Anda. Tetap teliti saat memilih bus untuk disewa. Carilah bus dari perusahaan-perusahaan spesialis sewa bus ataupun minibus yang sudah ternama. Periksa kembali ulasan beserta nilai yang diberikan para pelanggan untuk memastikan keamanan dan kenyamanannya. Biasanya perusahaan-perusahaan yang ada menyiapkan beberapa layanan tambahan seperti supir, antar jemput bandara, wisata keliling kota, dan paket beberapa hari perjalanan. Beritahukan kepada perusahaan penyewa tentang tanggal mulai dan akhir perjalanan Anda. Tentukan juga lokasi penjemputan dan pengantaran.
Selain itu, berikan rencana perjalanan sementara beserta rute yang akan dilewati. Tentukan jenis bus yang disesuaikan dengan jumlah penumpang yang ada. Pastikan seluruh hal ini sudah diurus jauh-jauh hari sebelum tiba di negara tujuan agar memudahkan perjalanan Anda. Setelah riset mendalam, selalu baca kembali dan pahami persyaratan yang diberikan oleh perusahaan sewa bus. Apakah ada ketentuan kontrak tertentu memerlukan biaya tambahan? Jika sudah, konfirmasi pesanan, termasuk permintaan atau kebutuhan khusus, dan lakukan deposit. Tak ada salahnya juga untuk mempersiapkan SIM internasional dan asuransi untuk menghindari biaya tambahan tak terduga. Di Eropa sendiri terdapat satu negara di mana Anda bisa naik sebebasnya tanpa biaya sepeser pun. Di negara ini Anda dapat menaiki seluruh transportasi umum termasuk bus, kereta, dan tram secara gratis. Luxembourg sudah menetapkan kebijakan ini sejak 2020 silam. Kebijakan yang berlaku untuk masyarakat setempat dan wisatawan ini sengaja diterapkan untuk menciptakan kemudahan mobilitas sehari-hari sekaligus menarik wisatawan untuk mengelilingi Luxembourg. Selain itu, penerapan kebijakan ini sengaja diterapkan agar masyarakatnya bisa mengurangi penggunaan mobil pribadi. Sebab nyatanya Luxembourg memiliki tingkat kepadatan mobil tertinggi di Uni Eropa dengan jumlah hampir 700 mobil per 1.000 penduduk. Padahal rata-rata Uni Eropa lain hanya 560 mobil. Tak heran bila terjadi kemacetan serta tingginya emisi karbon. Untungnya kebijakan ini dinilai berhasil. Beban biaya perjalanan masyarakat berkurang dan meringankan masyarakat berpenghasilan rendah. Kebijakan ini memerlukan biaya operasional lebih dari 500 juta euro atau sekitar 8,6 triliun rupiah per tahunnya. Namun pemerintah setempat berhasil menutup kekurangan anggaran melalui pajak. Pemirsa, berkeliling antar negara ternyata bisa dengan biaya lebih murah dan nyaman selama memilih jenis transportasi yang tepat. Rahasia mengapa ekor sapi mahal. Ekor sapi atau lebih dikenal dengan sebutan oxtail adalah salah satu potongan daging yang kini semakin populer dan mahal di pasaran. Salah satu faktor utama yang menyebabkan harga ekor sapi meroket adalah meningkatnya permintaan, baik di pasar domestik maupun internasional. Di Amerika Serikat sendiri, meskipun ekor sapi tidak terlalu populer beberapa dekade yang lalu, saat ini semakin banyak konsumen yang mencari potongan daging ini. Permintaan yang terus meningkat ini didorong oleh konsumsi yang lebih tinggi dari komunitas imigran yang memiliki tradisi kuliner menggunakan ekor sapi, seperti komunitas Amerika Latin, Karibia, dan Asia. Selain itu, semakin banyak restoran yang mengadopsi ekor sapi dalam menu mereka, karena cita rasa khasnya yang sangat unik dan tekstur dagingnya yang lembut setelah dimasak perlahan. Banyak koki yang mengolah ekor sapi dalam hidangan inovatif seperti semur atau oxtail stew yang semakin menarik minat konsumen. Peningkatan permintaan ini mendorong harga menjadi semakin tinggi. Harga oxtail di Amerika Serikat dapat mencapai sekitar $14 per pound atau setara Rp250.000 per 500 gram. Harga ini setara dengan 500 gram daging sirloin. Padahal dulunya potongan ekor sapi ini dijual dengan harga yang jauh lebih murah. Sebenarnya ekor sapi hanya menghasilkan sedikit daging dibandingkan dengan potongan daging sapi lainnya. Sebagian besar bagian ekor sapi terdiri dari tulang dan lemak, dengan hanya sekitar 40% yang bisa dijadikan daging. Untuk mendapatkan 1 pon daging membutuhkan sekitar 2,5 pon ekor sapi. Ekor sapi atau oxtail harus dipotong secara khusus. Sebagai bagian tubuh yang relatif kecil, jumlah ekor sapi yang bisa diperoleh dari 1 ekor sapi terbatas. Setelah pemotongan, ekor sapi memerlukan perawatan khusus, seperti pemisahan kulit dan tulang, serta pemotongan daging yang hati-hati agar tidak tercampur dengan bagian lain. Proses ini membutuhkan keterampilan dan waktu yang membuat biaya produksi oxtail menjadi lebih tinggi dibandingkan potongan daging lainnya. Tak hanya itu, meskipun ekor sapi adalah potongan yang sangat populer di beberapa negara, jumlah sapi yang diproduksi tidak akan bertambah dengan cepat. Hal ini karena proses pemotongan dan pemrosesan sapi memerlukan waktu dan biaya yang tinggi,
sehingga pasokan yang terbatas ini turut mendongkrak harga ekor sapi. Salah satu alasan mengapa ekor sapi sangat dihargai adalah proses masaknya yang rumit dan membutuhkan waktu lama. Daging pada ekor sapi mengandung banyak kolagen yang membuat teksturnya kenyal dan padat. Untuk mendapatkan tekstur yang sempurna, ekor sapi harus dimasak dengan cara yang sangat hati-hati. Biasanya melalui proses pemanggangan atau memasak perlahan dalam waktu yang lama. Kolagen yang terkandung dalam ekor sapi akan terurai saat dimasak, menciptakan rasa yang sangat kaya dan tekstur yang lembut, hampir seperti mentega. Memasak ekor sapi bukanlah hal yang mudah dan dibutuhkan keahlian khusus agar dagingnya tidak keras dan bisa terlepas dari tulang dengan sempurna. Oleh karena itu, ekor sapi seringkali dijual dengan harga premium, terutama ketika dimasak oleh koki yang berpengalaman di restoran berbintang. Oxtail sangat populer di beberapa jenis masakan internasional. Misalnya di negara-negara seperti Jamaika, oxtail digunakan dalam masakan tradisional seperti oxtail stew yang memiliki rasa khas berkat proses pemasakan yang lama dan penggunaan rempah yang kaya. Di Korea, kekori gomtang adalah sup ekor sapi yang populer. Selain itu, banyak restoran mewah atau restoran yang mengusung masakan gourmet juga menggunakan oxtail sebagai bahan utama dalam hidangan mereka. Tingginya permintaan dari berbagai budaya kuliner ini juga turut berkontribusi terhadap harga yang tinggi. Harga daging sapi secara keseluruhan cenderung naik dari tahun ke tahun, karena ekor sapi adalah bagian dari tubuh sapi. Fluktuasi harga daging sapi juga mempengaruhi harga oxtail. Kenaikan harga pun dipengaruhi dari beberapa, seperti peningkatan biaya pakan ternak, transportasi, dan perawatan hewan. Biaya yang lebih tinggi dalam hal pengolahan dan distribusi membuat harga ekor sapi terus naik. Hal ini terasa lebih setelah pandemi COVID-19, di mana rantai pasokan daging sapi mengalami gangguan. Kenaikan harga bahan baku serta biaya operasional lainnya berimbas pada harga jual ekor sapi di pasar. Oxtail memerlukan penanganan yang hati-hati dalam proses distribusi dan penyimpanan untuk menjaga kesegaran dan kualitasnya. Hal ini terutama berlaku untuk oxtail yang dijual dalam bentuk segar. Penggunaan wadah dan fasilitas penyimpanan yang sesuai untuk menjaga suhu dan kondisi daging yang optimal juga meningkatkan biaya logistik. Faktor-faktor ini turut mempengaruhi harga jual akhir dari oxtail di pasaran. Harga ekor sapi atau oxtail yang mahal dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari keterbatasan pasokan, proses pemanenan yang rumit, hingga permintaan tinggi dari berbagai masakan internasional. Meskipun harga yang tinggi, oxtail tetap menjadi bahan yang sangat dicari karena cita rasa dan nilai gizi yang luar biasa. Golden Cat, si kucing emas hampir punah. Kucing emas merupakan salah satu satwa liar yang dapat ditemukan di pedalaman hutan Sumatera. Sebagai bagian dari keluarga kucing liar, kucing emas berbagi habitat dengan beberapa spesies kucing liar lainnya, seperti harimau Sumatera atau Panthera tigris sumatrae, macan dahan atau Neophelis diardi, kucing batu atau Pardofelis marmorata, dan kucing hutan atau Prionailurus bengalensis. Kucing emas terdiri dari dua subspesies yang berbeda, yaitu Catopuma teminki yang dapat ditemukan di Sumatera dan Semenanjung Malaysia, serta Catopuma teminki mormensis yang tersebar di wilayah daratan utama Asia Tenggara, China bagian selatan, dan Nepal. Pertama kali digambarkan pada tahun 1827, kucing emas diidentifikasi melalui sampel kulit berwarna merah kecoklatan yang ditemukan di Sumatera, menjadikannya salah satu spesies kucing liar yang telah lama menjadi perhatian para ilmuwan dan konservasionis. Kucing emas dewasa memiliki berat badan yang berkisar antara 9 hingga 16 kg, menjadikannya sebagai salah satu jenis kucing liar berukuran besar dengan bobot seperti itu. Ukurannya dapat mencapai 2 hingga 3 kali lipat lebih besar dibandingkan kucing rumahan pada umumnya. Posturnya yang kekar dan berotot memberikan kesan gagah dan tangguh sesuai dengan habitat aslinya yang berada di hutan-hutan lebat Asia Tenggara.
Kukunya yang tajam dan ototnya yang kuat membuatnya menjadi pemangsa yang handal, mampu berburu berbagai jenis hewan kecil hingga sedang. Dengan bulu berwarna emas kecoklatan yang tebal, kucing ini juga mampu berkamuflase dengan baik di alam liar, membantunya untuk bersembunyi dari ancaman pemangsa atau saat mengintai mangsanya. Kucing emas merupakan hewan yang aktif pada siang hingga sore hari, menjadikannya sebagai predator diurnal yang mengandalkan penglihatan tajamnya untuk berburu di bawah cahaya matahari. Berbeda dengan beberapa jenis kucing liar lainnya yang berburu pada malam hari, kucing ini memilih beraktivitas di waktu-waktu terang, memungkinkannya untuk lebih mudah melacak dan menyergap mangsa. Sebagai predator soliter, kucing emas cenderung menyendiri dan sangat teritorial, jarang berinteraksi dengan sesama kucing kecuali saat musim kawin atau ketika induk merawat anaknya. Kehidupannya yang individualistik membuatnya menguasai wilayah berburu sendiri, memastikan pasokan makanan yang cukup tanpa harus bersaing dengan kucing lainnya. Kucing emas memiliki habitat utama di daerah hutan beriklim tropis dan subtropis, di mana vegetasi yang lebat memberikan perlindungan alami bagi kehidupannya. Hewan ini sering ditemukan berkeliaran di semak belukar, padang rumput, dan daerah bebatuan yang menyediakan tempat persembunyian serta sumber makanan yang melimpah. Sebagai predator yang adaptif, kucing emas mampu bergerak lincah dan senyap di antara ranting-ranting dan celah batu, menjadikannya pemburu yang handal. Habitatnya yang beragam menunjukkan kemampuannya dalam bertahan hidup di berbagai kondisi lingkungan. Namun sayangnya, kerusakan hutan dan konservasi lahan menjadi ancaman serius bagi populasinya. Kucing emas biasanya meninggalkan bekas cakaran pada batang-batang pohon sebagai salah satu cara menandai wilayah kekuasaannya. Bekas ini berfungsi sebagai tanda peringatan bagi kucing lain agar tidak memasuki wilayah teritorialnya. Mengingat kucing emas merupakan hewan soliter yang sangat menjaga kawasannya. Selain itu, menggoreskan cakar pada pohon juga berguna untuk menajamkan kuku dan melepaskan lapisan kuku yang sudah tua, memastikan senjata alaminya tetap tajam untuk berburu dan mempertahankan diri. Kebiasaan ini sering dijumpai di habitat alamiahnya, terutama di daerah hutan yang banyak memiliki pohon besar sebagai media untuk menandai dominasi dan keberadaannya. Kucing emas memiliki kemampuan berburu yang cermat dan strategis, di mana ia mampu mencekik, mengejutkan, dan menyergap mangsanya dari sisi belakang atau samping dengan gerakan cepat dan presisi. Sebagai predator soliter, kucing ini mengandalkan kecepatan, kelincahan, dan keahlian bersembunyi untuk mendapatkan mangsanya tanpa terdeteksi. Dengan memanfaatkan semak belukar, pohon, atau batuan sebagai perlindungan, ia dapat mendekati targetnya secara diam-diam sebelum melemparkan serangan mematikan dalam hitungan detik. Kemampuan ini membuatnya menjadi pemburu yang handal di habitatnya, baik saat mengejar hewan kecil seperti tikus dan burung, maupun mangsa yang lebih besar seperti rusa muda ataupun kelinci. Mangsa kucing emas sangat beragam, namun umumnya terdiri dari hewan-hewan kecil seperti ular kecil, tupai, burung, hingga kelinci. Sebagai predator yang terampil, kucing ini mengandalkan kecepatan dan ketepatan serangannya untuk menaklukkan mangsanya dengan efektif. Ular kecil menjadi salah satu targetnya yang menunjukkan bahwa kucing emas memiliki refleks cepat dan kepekaan tinggi terhadap gerakan. Sementara itu, kemampuannya memanjat pohon dengan lincah memungkinkannya untuk menangkap tupai dan burung. Sedangkan kelinci sering menjadi buruannya di area padang rumput atau semak belukar. Pola makan yang fleksibel ini membantunya untuk beradaptasi dengan berbagai kondisi habitat, sehingga mempertahankan kelangsungan hidupnya sebagai predator utama di lingkungannya. Sebagai predator liar yang langka, kucing emas memegang peran penting dalam keseimbangan ekosistem. Namun ancaman terhadap habitatnya terus meningkat, membawa spesies ini semakin dekat dengan kepunahan. Tanpa upaya konservasi yang serius, kelangsungan hidup kucing emas di alam liar akan semakin terancam.
Ada apa dengan Jabal Nur? Bagi umat Muslim, Jabal Nur adalah salah satu situs paling bersejarah dan memiliki nilai spiritual yang tinggi. Gunung ini menjadi saksi bisu turunnya wahyu pertama kepada Nabi Muhammad SAW di dalam Gua Hira. Sebuah peristiwa besar yang menandai awal kenabian beliau. Di dalam gua kecil ini, Rasulullah SAW bertemu dengan malaikat Jibril yang menyampaikan wahyu pertama berupa surah Al-Alaq ayat 1-5 yang berbunyi, "Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya." Peristiwa luar biasa ini terjadi pada malam 21 Ramadan, ketika Rasulullah berusia 40 tahun. Sejak saat itu Jabal Nur menjadi simbol pencerahan dan cahaya ilahi sesuai dengan namanya. Dalam bahasa Arab, Jabal berarti gunung, sedangkan Nur berarti cahaya atau penerangan. Oleh karena itu nama Jabal Nur menggambarkan bagaimana gunung ini menjadi sumber cahaya spiritual bagi umat Islam di seluruh dunia. Jabal Nur terletak di dekat kota Mekah, wilayah Hejaz, Arab Saudi, dengan ketinggian mencapai 640 meter di atas permukaan laut. Berbeda dengan pegunungan di Indonesia yang dipenuhi pepohonan hijau dan beragam fauna, Jabal Nur didominasi oleh batuan terjal dan dikelilingi oleh padang pasir tandus. Suhu di kawasan ini bisa sangat ekstrim, terutama di musim panas, yang bisa mencapai lebih dari 40 derajat Celcius. Pendakian menuju puncaknya pun cukup menantang, dengan medan yang curam dan berbatu. Meskipun demikian, perjalanan menuju Gua Hira tetap menjadi daya tarik tersendiri bagi para peziarah yang ingin merasakan kedekatan spiritual dengan perjalanan Rasulullah SAW. Hingga saat ini, Jabal Nur masih menjadi salah satu tujuan ziarah yang sangat istimewa 22 tahun, hingga akhirnya wahyu terakhir diturunkan di Padang Arafah dalam Quran Surat Al-Ma'idah. Pemirsa, Jabal Nur adalah gunung bersejarah yang memiliki nilai spiritual bagi umat Islam karena menjadi tempat turunnya wahyu pertama. Meskipun begitu, mendakinya bukan bagian dari ibadah dan tidak perlu diwajibkan. Yang terpenting adalah menghayati makna sejarahnya dan mengikuti ajaran Rasulullah SAW dengan benar. Tol Jor, Joglo, Ciledug, Bintaro. Pihak TNI Angkatan Darat menyebut bus sedang digunakan untuk keperluan takziah. Seorang pengemudi yang tengah melaju di jalan tol Jor Joglo Ciledug Veteran Bintaro mengalami peristiwa tak terduga, di mana seorang balita tiba-tiba terjatuh dari sebuah bus yang ada di depannya. Beruntung pengemudi dapat menghentikan mobilnya sehingga tak menabrak balita malang tersebut dan langsung mengevakuasinya. Pengemudi kemudian melihat bus yang membawa balita tersebut berhenti di pinggir jalan dan langsung serahkan balita ke orang tuanya yang merupakan penumpang bus. Pihak TNI Angkatan Darat buka suara terkait peristiwa ini, karena di badan bus ada tulisan Mabes AD. TNI menyebut bus digunakan dalam rangka takziah. Dalam perjalanan, seorang balita penumpang bus duduk dekat pintu darurat. Pintu tiba-tiba terbuka hingga balita malang itu terjatuh. Menurut Kepala Satuan Patroli Jalan Raya Ditlantas Polda Metro Jaya, peristiwa terjadi pada Senin kemarin. Kami sedang melakukan pengumpulan informasi dan data bersama-sama terkait dengan penyebab daripada balita tersebut jatuh dari bus. Demikian yang bisa disampaikan. Akibat peristiwa ini, balita mengalami luka ringan pada tubuhnya. Orang tua diimbau untuk selalu berhati-hati dalam mengawasi buah hatinya, khususnya dalam berkendara. Dari Jakarta, Rizky Falupi, Helmi Sejang Bakti, iNews melaporkan. Ratusan warga berorasi dan membawa spanduk tuntutan dan menggeruduk SMA Negeri 3 Tangerang Selatan, Banten. Kedatangan para orang tua ini dikarenakan puluhan anak-anak sekitar tak masuk jalur domisili dalam proses seleksi penerimaan murid baru di sekolah tersebut.
Seluruh akses masuk menuju sekolah pun diblokir para orang tua dengan cara menutup semua portal menggunakan cor-coran. Data dari pengurus lingkungan menyebutkan 60 anak yang mendaftar melalui jalur domisili, 34 diantaranya tidak lolos dalam seleksi penerimaan murid baru. Bukan 100 meter lagi, 7 meter belakang sekolahan, khususnya RW 12 Pak, gitu. Ya, bahkan yang namanya Pak Ridwan ini, Pak RT Ridwan RW 10 itu jaraknya paling 50 meter Pak, nggak diterima. Dari itu dia daftarnya jalur apa? Jalur Aan Sri Analia, Kepala SMA Negeri 3 Tangerang Selatan mengatakan jika proses seleksi penerimaan murid baru dilakukan secara online dan menjadi keputusan pemerintah Provinsi Banten, bukan keputusan sekolah. Bahwa jalur domisili itu pemeringkatannya ditentukan oleh nilai rapot semester 1 sampai dengan semester 5. Itu pemeringkatan pertama. Jadi bukan jarak mereka ke sekolah, tetapi karena domisili itu bukan hanya warga sekitar, tetapi juga warga di Kecamatan Pamulang. Kita lingkupnya hanya sekecamatan Pamulang, sesuai dengan yang kita ajukan ke provinsi. Sementara itu, nantinya pihak sekolah beserta warga akan mengadukan puluhan anak yang tak masuk melalui jalur domisili ini ke Gubernur Banten dalam waktu dekat. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, kisruh penerimaan murid baru di Banyuwangi, Jawa Timur membuat Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak meminta Dinas Pendidikan Jawa Timur untuk menghentikan sementara sistem penerimaan murid baru di Banyuwangi. Di sisi lain, di Kota Depok, ratusan orang tua murid berdesakan mendaftarkan anaknya di program rintisan sekolah swasta gratis. 137. Ratusan orang tua murid memadati aula gedung di Balai K2 Balai Kota Depok sejak pagi hari. Para orang tua murid ini antusias mengikuti pendaftaran program rintisan sekolah swasta gratis atau RSSG tingkat sekolah menengah pertama untuk tahun ajaran 2025 hingga 2026. Terdapat 50 sekolah yang bergabung dalam program RSSG yang terdiri dari SMP dan MTS swasta yang siap menerima siswa baru tanpa biaya. Kuota diperkirakan mencapai hingga 3.000 siswa. Penyebaran peserta akan dilakukan secara merata berdasarkan daya tampung masing-masing sekolah. Betul, sampai hari ini sudah ada 50 sekolah yang asalnya 33. Alhamdulillah terus berkembang, juga melayani aspirasi masyarakat juga ya, yang pengen bekerja sama di RSSG ini. Jadi alhamdulillah sampai sudah ada 50, itu gabungan antara MTS, SMP dengan MTS. Sementara itu, akibat gangguan sistem penerimaan murid baru di Banyuwangi, Jawa Timur, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur untuk menghentikan sementara sistem SPMB SMA di Banyuwangi hingga ada penyelesaiannya nanti. Wagub Jatim juga memastikan gangguan sistem SPMB di Jawa Timur saat ini hanya terjadi di Banyuwangi. Ya, artinya satu, jangan sampai nambah lagi kejadian seperti ini. Saya ada warning keras, jangan sampai ada kejadian seperti ini lagi. Ibaratnya kalau ada jalur di pabrik tuh ada yang macet kan langsung di stop dulu dong. Kalau nggak ntar muncul lagi nih, ada yang dapat bukti diterima. Karena gini loh, siapapun yang bisa diterima ini sistemnya diaudit sama Kemendikbud juga. Jadi bukan sepenuhnya di tangan kita sendiri. Tapi kami akan fight juga nih untuk mereka yang sudah dapat bukti diterima ini harus ada solusinya. Nggak bisa kemudian mereka begitu aja kita biarkan. Syukur-syukur ternyata mereka memang berhak diterima. Tapi kalau misalnya enggak kan, nah kita harus pikirkan nasibnya. Makanya saya mohon waktu ini, tadi baru saya telepon tadi siang Kepala Dinas Pendidikan untuk menyikapi masalah ini. Sementara itu, Wagub Jatim memastikan bagi siswa yang telah diterima sesuai sistem akan tetap diterima. Emil juga mengingatkan agar semua pihak tetap bersabar dan tidak sampai mengulangi kejadian serupa. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, program sekolah gratis tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama swasta resmi diluncurkan pemerintah Kabupaten Tangerang, Banten pada Rabu siang. Program sekolah gratis ini diikuti oleh 51 sekolah dasar dan 128 sekolah menengah pertama.
Program sekolah gratis untuk tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama telah resmi diluncurkan pemerintah Kabupaten Tangerang, Banten, Rabu siang. Jumlah sekolah swasta yang resmi akan menjalankan program sekolah gratis ini berjumlah 179. Sekolah dasar sebanyak 51 dengan jumlah siswa 15.000. Sedangkan tingkat SMP 128 sekolah dengan siswa 49.000. Program sekolah gratis ini akan dilaksanakan bertahap. Pemkab Tangerang menargetkan seluruh sekolah swasta akan mengikuti program ini pada 2027. Meski demikian, sekolah swasta yang akan mengikuti program sekolah gratis ini akan menjalani tahapan seleksi, lalu kemudian proses verifikasi dari Dinas Pendidikan. Pada tahap pertama ini, Pemkab Tangerang menggelontorkan anggaran 40 miliar. Jadi baru 49.719. Sisanya nanti secara bertahap insya Allah tahun besok, tahun 2026, paling telat lah ya 2027 ya. Paling telat 2027 semua anak-anak SD, SMP yang swasta di Kabupaten Tangerang insya Allah sekolahnya gratis. Berarti anak yang SD ya, 7 sampai dengan 12 tahun itu bisa ditampung di pendidikan gratis yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun yang bersambut oleh Pak Bupati Kabupaten Tangerang. Dengan adanya sekolah gratis ini, asta cita Presiden Prabowo untuk menjadikan Indonesia emas tahun 2045 mendatang akan cepat terrealisasi. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani melaporkan. Beralih ke informasi lain pemirsa, 2 mahasiswa Universitas Gadjah Mada meninggal dunia saat tengah mengikuti program kuliah kerja nyata di Maluku Tenggara. Perahu yang ditumpangi para mahasiswa KKN ini terbalik akibat dihantam gelombang tinggi dan juga angin kencang. Saya bisa. Saya boleh kasih naik dong, berjalan di atas tebing, dong su pucat, su dingin, su lapar, kalau makan siang orang Jawa kok. 2 mahasiswa Universitas Gadjah Mada meninggal dunia saat tengah mengikuti program kuliah kerja nyata di Maluku Tenggara. Perahu yang ditumpangi para mahasiswa terbalik akibat dihantam gelombang tinggi dan angin kencang di perairan Debut Maluku Tenggara. Kedua korban atas nama Septian Eka Rahmadi, mahasiswa Prodi Teknologi Industri pada Fakultas Teknik asal Sumbawa Besar, dan Bagus Adi Prayogo, mahasiswa Fakultas Kehutanan yang berasal dari Bojonegoro. Pihak UGM masih berkoordinasi dengan berbagai pihak di Maluku Tenggara untuk memulangkan jenazah para korban. Kami ada yang meninggal. Kami sedang berproses untuk melakukan pemulasaran jenazah bersama dengan Pemda setempat dan juga bersama dengan Bagaimana serta mitra-mitra yang ada di sana. Termasuk beberapa ormas yang menyelamatkan anak kami. Mohon doanya semuanya. Karena situasi tidak mudah ada di kami semua yang ada di sana. Sebelumnya longboat dengan kapasitas 12 orang yang ditumpangi mahasiswa KKN UGM terbalik akibat cuaca buruk saat bertolak dari Desa Debut menuju Pulau Wahir, Maluku Tenggara. 2 mahasiswa UGM dinyatakan meninggal dunia setelah ditemukan di sekitar perairan Pulau War tidak jauh dari lokasi kejadian. Tim rescue pos Sartual dikerahkan menuju lokasi turut membantu evakuasi para korban. Dari hasil laporan terakhir, 10 orang dinyatakan selamat, 2 orang meninggal dunia dan dibawa ke Rumah Sakit Karel Sadawi Itubun guna penanganan lebih lanjut. Tim Liputan iNews melaporkan. Sejumlah tokoh yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil dan Forum Purnawirawan TNI kembali menyuarakan desakan pemakzulan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden. Mereka mendesak pihak DPR untuk tidak diam dan segera merespons surat pemakzulan Gibran yang mereka ajukan karena